sudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapatkan keridhoannya. Semoga segala urusan dipermudah, hanya agar senantiasa dalam kebaikan. Karena hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kita jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke surga, amalan buruk menambah neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ilmu wanita menerangi kegelapan, darilah ilmu datangnya amalan. Dari amalan lahirlah kasih sayang, saling membantu dan bekerja sama. Rezeki yang ada hulurkanlah, dermakan hidup harmoni bahagia. Rezeki yang ada hulurkanlah, dermakan hidup harmoni bahagia. Dimulakan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. 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 Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Haha, kagetin ah. Hai girl, lagi ngapain nih? Eits, aku tahu.
Pasti kalian lagi bikin buffet ya? Hah, bukan. Itu kan lemari. Oh, bukan ya? Buffet. Buket. Aku bawa Innalillahi. Kasihan jatuh. Kamu ini mah temannya jatuh sambil ketawa. Bantuin dong. Nah, iya. BTW, kamu bawa apaan, Nay? Sini. Aku bawa harta korun. Hartanya Korun yang dikubur sama Allah karena sombong itu. Bukan. Ikannya lihat nih. Mbak Mahira itu suka bikin aku senang. Soalnya mbaknya itu suka bagi-bagi hadiah walaupun aku nggak menang. Mbak Mahira pas aku nangis, aku sama Mbak Mahira langsung dikasih hadiah pas aku nggak menang. Terus aku dikasih hadiah double daripada yang lain. Ih, seru-seru. Ayo kita baca yang lain. Mas Akbar suka ngajak tanding bola, tapi agak ngeselin. Mas Dafa Hafiz itu baik karena suka ngajak ngobrol. Mas Putra itu pernah membela aku. Mbak Najwa itu pintar gambar, bikin komik, pokoknya pintar kerajinan. Mbak Najwa itu orangnya tegas tapi baik, sering kasih kerajinannya. Alhamdulillah aku punya teman seperti itu. Ya walau jahil-jahil dikit. Love you. Kok tiba-tiba jadi sedih ya? Mas Zanu, Dia baik, sering mengatur anak-anak di masjid supaya tidak ramai. Mas Azam sering usilin aku, tapi sering bikin ketawa juga. Mbak Feby itu sukanya membuli aku. Itu dulu, kalau sekarang Mbak Feby baik ke aku. Sering ngapel-ngapel aku. Mbak Ilya, karena Mbak Ilya Suka mengajar dan lucu. Biasanya suka aku goda pakai nama Caus. karena jaketnya tulisannya Caus. Mbak Davi itu baik, pintar. Mbak Davi suka gambarin aku. Mbak Davi suka ngajak main. Pasti mainnya seru banget. Mbak Safa itu orangnya baik sekali. Hingga Aku ingin menjadi seperti Mbak Safa. Pas waktu itu aku sekelompok sama Mbak Safa. Akhirnya kelompok matiku menang. Gara-gara Mbak Safa tertingkan aku hingga aku menang. Aku sayang sekali sama Mbak Safa. Aku ingin seperti dirinya. Selamat Mbak Safa. Mbak Safira ngeselin, tapi aku sama Mbak Safira udah jadi bestie sama Fadila juga.
Kok tiba-tiba jadi sedih ya? Iya ya, sebentar lagi kakak kelas 6 sudah lulus. Kelas 11 jadi sepi. Gak ada yang ngasih coklat lagi. Gak ada yang ngasih hadiah lagi ke Salako. Gak ada yang ngajak berantem lagi. Gak ada yang berisik lagi. Di suatu pagi, bersamaan dengan hangatnya sinar matahari, para ibu dan ayah terlihat begitu sibuk. Dengan hati penuh harap, mereka menggandeng sesosok kecil serupa permata yang amat berharga. Sang ibu berjalan dengan hati yang diliputi kegelisahan. Sang ayah pun berkali-kali menatap permata itu dengan mata yang dipenuhi kecemasan. Kemanakah permata hatiku yang amat berharga ini akan kutitipkan? Mampukah tempat itu menyepuhnya dan mengukirnya dengan tinta emas ilmu hingga menjadikannya semakin bercahaya dan berharga? Masih begitu lekat dalam ingatan bagaimana permata kecil itu memulai kelas pertamanya. Tatapan mata penuh selidik kepada orang asing yang harus mereka panggil ustadz dan ustadzah. Pandangan penuh harap yang berkali-kali diarahkan ke pintu keluar, berharap di sana ada ayah dan ibu yang menungguinya. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Ketika selembar kertas bernama formulir pendaftaran telah diserah terimakan, maka di tempat yang asing ini bersama orang-orang asing ini dengan kata-kata dan kebiasaan yang juga terasa asing, mereka dipercayakan. Dan disinilah rumah kedua mereka, disinilah orang tua kedua mereka, disinilah saudara-saudara baru mereka. Ketika rumah kedua, yakni sekolah mereka, mulai terasa menyenangkan. Ketika orang tua kedua mereka, yakni para ustadz dan ustazah, mulai terasa menenteramkan. Ketika saudara-saudara baru, yakni teman-teman mereka, mulai terasa saling memberikan kesetiaan. Ketika itu tibalah saatnya perpisahan. Wahai kakak-kakakku, janganlah takut dengan perpisahan ini, karena memang telah purna tugas para ustadz dan ustazah untuk menggembleng kalian di sini. Sungguh keterbatasan ilmu di sekolah dasar ini takkan lagi cukup untuk memuaskan dahaga pengetahuan kalian. Maka janganlah takut dengan perpisahan di dunia, karena itu semua tidaklah abadi. Sesungguhnya perpisahan yang harus kita takuti adalah perpisahan di akhirat nanti. Kami berjanji akan berusaha keras melanjutkan tongkat estafet perjuangan menuntut ilmu di sekolah tercinta ini. Doakan kami agar senantiasa istiqomah dalam menghafal Al-Quran, bersemangat dalam mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan,
menghormati orang tua dan ustadz-ustadzah. Bersama titik air mata yang mengiringi perpisahan ini, kami bisikan selaksa doa. Semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah memberikan keberkahan. Selamat tinggal sahabatku, bukan pergi berjuang, menegakkan cahaya Islam jauh di negeri seberang. Selamat tinggal sahabatku, bukan pergi berjuang, menegakkan cahaya Islam jauh di negeri seberang. Selamat tinggal sahabatku, ikhlaskanlah diriku, irimkanlah doa restumu, Allah bersama selalu. Ku berjanji dalam hati untuk segera kembali, menjayakan negeri ini dengan ridho ilahi. Ku berjanji dalam hati untuk segera kembali, menjayakan negeri ini dengan ridho ilahi. Selamat tinggal sahabatku, ikhlaskanlah diriku, irimkanlah doa restumu, Allah bersama selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi masjidku, lantas ia mendatanginya hanya untuk niatan yang baik, yaitu untuk belajar atau mengajarkan ilmu di sana, maka kedudukannya seperti menjadi di jalan Allah. Jika tujuannya tidak seperti itu, maka dia hanya seperti orang yang berdiri-diri barang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi sallallahu alaihi ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalaupun tak lagi jumpa, usah